ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا Recording in progress. جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allahumma arhamna bil Quran. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad orang-orang yang sudah dilarang melakukan bisik-bisik pembicaraan rahasia, tapi mereka mengulangi lagi apa yang dilarang dikerjain lagi. Mereka melakukan pembicaraan rahasia bisik-bisik itu. Pembicaraan rahasia yang mengandung dosa, permusuhan, dan menentang Rasul. Mereka kalau datang padamu Muhammad, mereka menyebutmu dengan panggilan yang Allah tidak pernah memberimu panggilan seperti itu. Dan mereka perlakuan kurang ajar itu, mereka bilang, kalau memang apa yang kami ucapkan akan membuat Allah murka, maka Allah pasti akan mengazab kami. Hasbuhum jahannam, cukup neraka jahanam. Balasannya yang kelak mereka akan masuk ke dalamnya. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemarin hari Kamis, sebab itu lalai, lupa menjelaskan. Kalau mereka datang padamu Muhammad, mereka memberikan penghormatan yang tidak pantas. Mengucapkan, ngasih gelar, panggilan yang tidak pantas kepadamu, padahal Allah tidak pernah memanggilmu seperti itu. Jadi ayah bunda, ciri-ciri orang fasik, orang kafir, orang Yahudi yang tentang Allah, itu menghinakan Rasul. Dan menghinakan Rasul, menghinakan keluarga Rasul, menghinakan para sahabat, menghinakan orang-orang beriman, menghinakan para pewaris Rasul. Nah, jadi ayah bunda nanti belajar. Jadi kalau ada Rasul, ada keturunannya Rasul yang mulia, yang akhlaknya bagus, yang ilmunya Masya Allah, mereka tidak salah, nggak berdosa, difitnah, dicaci, jangan ikut-ikutan, ya bunda. Apalagi kepada ulama, para warasatul anbiya. Jangan kayak orang fasik, orang kafir, orang Yahudi, memanggil Rasul yang Allah nggak pernah manggil kayak gitu. Jadi ulama, para habaib, keturunan Rasul, kalau mereka orang mulia, mereka orang baik, mereka orang berilmu, mereka tidak melakukan kesalahan, jangan ikut-ikutan. Karena kebencian orang Yahudi sama Rasul dan para keturunan sampai sekarang, ya bunda. Jadi jangan ikut-ikutan. Nanti celaka kalau Allah yang bilang hasbuhum jahannam, itu celaka. Hanya gara-gara omongan kita, komen kita nggak benar, mengandung dosa, ngomongin Rasul, keturunannya, pewaris Rasul, para ulama. Nih komen nggak benar, dosa,
nanti Allah bilang hasbuhum jahannam. Menyakiti Rasul, menyakiti keturunannya, menyakiti para pewaris Rasul, para ulama itu, maka yang balas langsung Allah. Nanti ayah bunda cari lagi hadis yang sering Rasulullah pulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahwa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu kekasihku, aku umumkan perang padanya. Maka ngeganggu Rasul, ngeganggu keluarganya, keturunannya, ngeganggu para pewaris Rasul, yaitu para ulama, nanti balas Allah langsung. Fabi salmasir. Jadi hati-hati ya ayah bunda. Kasih tahu kalau ada orang soleh, apalagi ulama, juga keturunan Rasul, jangan mereka nggak salah, ayah bunda nggak tahu apa-apa, komen, ikut-ikutan mencaci. Itu yang disebut bil ithmi wal udwani wa maksiati Rasul. Karena hasutan mereka kita jadi dosa. Karena hasutan mereka orang Yahudi, orang kafir, orang munafik, maka kita jadi bermusuhan. Karena hasutan mereka kita jadi benci sama Rasul, benci sama keluarganya, benci sama keturunannya, benci sama para ulama. Nauzubillah. Hati-hati ya bunda. Sekarang tuh Dajjal sudah di mana-mana. Cirinya Dajjal, orang yang baik salah-salahin. Orang yang salah dibener-benerin. Udah banyak belum ya bunda? Banyak. Jadi nggak usah pura-pura nggak ngerti. Rapatkan soft yang benar. Jangan sampai salah berdiri. Jangan sampai salah posisi. Jangan karena di sini sedikit, di sana banyak. Di sini uangnya nggak ada, di sana uangnya berlimpah. Malah keson. Hati-hati. Ya bunda. Cukup kali, segini aja nih. Tadaburnya. Masih ada waktu nggak? Karena itu kata Rasulullah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil sama Allah. Ayah bunda, ini panggilan berharga. Kalau ada panggilan mahal, terus nggak dijawab, orang yang kagak ada, rugi nggak kira-kira? Kalau masih belum bisa ngebayangin ruginya dipanggil Allah kita nggak kejawab. Nih, terus Bob sering bikin acara, apalagi kalau acaranya yang bikin kaifah. Door prize. Bayangin kalau door prize-nya umroh. Terus Bob sering nih hadir acara kayak gini. Pemenang Grand Prize Umroh nomor 876554. Ada nggak ibu-ibu? Itu semua orang tuh celingkukan nih Grand Prize ini. Nih biasanya yang nyebut ini Bunda Leli nih. Kalau di acaranya Kaifah. Disebut lagi nomor sekian, ada nggak? Kalau dihitung sampai 5 nggak ada, batal nih ya. Ini panggilannya panggilan umroh. Terus rupanya orangnya ke toilet. Coba yang ini nih. Dia ke toilet, udah dihitung sampai 5. Satu, dua, satu gedung itu. Ngitungin sampai 5. Dan Masya Allah, begitu selesai, batal. Kata yang ngumumin. Terus kucel-kucel deh, dia pulang dari toilet. Muncul lagi. Ada temennya, lu nomor lu berapa? Segini. Ya Allah, itu nomor lu tadi dipanggil. Lu menang umroh. Terus gimana? Batal. Ini panggilan mahal nih. Panggilan mahal. Situ gak jawab. Ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman. Sini, sini, sini. Dipanggil dengan panggilan mahal. Kalau yang orang kafir itu dilarang terus diulang-ulang, maka masuk neraka. Ini Allah mau kasih panggilan mahal, mau kasih pesan moral yang tinggi.
Lihat panggilan-panggilan mahal Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil orang beriman itu supaya apa? Agar kalian takwa. Nih, ada satu tugas kalian kerjain, nanti naik pangkat berkali-kali. Kalau nanya sama polisi, nanya sama prajurit, mau banget itu. Naik pangkat berkali-kali. Tanya sama ASN, mau banget. Naik pangkat berkali-kali. Tapi panggilannya panggilan mahal. Nggak semua orang dikasih. Nih, panggilan Allah yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Jum'ah. Orang-orang yang beriman, kalau Allah panggil untuk mengerjakan sholat Jumat, segera datang. Tinggalkan semua bisnis, usaha, tinggalin, kata Allah. Dan kalian bakal dapatkan keberuntungan dunia akhirat. Enggak semua orang dipanggil. Grand prize dikasih sama Allah. Enggak semua orang dikasih. Maka kalau orang-orang kafir, orang Yahudi itu udah dikasih tahu jangan lakukan, dia ulang-ulangi lagi berulang-ulang, maka masuk neraka. Nah sekarang panggilan mahal, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau sudah ada, wahai orang-orang beriman, pasang telinga ya, dengerin baik-baik. Pesannya apa, nggak usah pakai dipikirin, kerjain cepetan. Karena nggak semua orang dapat kesempatan ini. Nggak semua orang dapat kesempatan ini. Kalau ada pengumuman jadi petugas ibadah haji tahun 2026, itu mah Masya Allah, berebutan. Kotanya dikit. Dan Usbok aja udah berapa kali ini minta rekomendasi, saya mau jadi petugas haji. Dari mana infonya? Ini Usbok, alhamdulillah saya dapat dari sini. Kayaknya nggak dibuka secara umum. Perhatikan kalimat. Tidak dibuka secara umum. Informasi beasiswa, informasi apa aja yang mahal-mahal, yang eksklusif, biasanya terbatas. Dan ini juga informasi yang Allah kasih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka kalau Allah panggil, dengerin. Jawab, labbaik Allahumma. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma, labbaik. InsyaAllah, mudah-mudahan ini semuanya ntar kita berangkat umroh bareng ya. Allah lapangin rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan semua urusan kita. Apa yang Allah pengen sampaikan, kita tanajaitum fala tatatahanyau bil ithmi wal udwani wa maksiati rasul. Mulai sekarang kalian udah harus beda sama kebiasaan orang kebanyakan. Harus beda sama Yahudi, harus beda sama orang-orang kafir. Jangan suka bisik-bisik pembicaraan rahasia. Apalagi kalau mengandung dosa, permusuhan, dan nentang Rasul. Nggak usah, tinggalin. Jangan sama dengan orang kebanyakan. Karena kebanyakan orang tuh masuk neraka. Orang-orang beriman, mah Allah sayang. Orang-orang beriman tuh Allah jaga. Allah kasih yang spesial-spesial. Jangan ikut-ikutan sama mereka. Ayah bunda, nggak cuma dalam urusan kayak gini nih. Dalam urusan appearance, tampang, penampakan, orang-orang beriman disuruh beda sama Allah. Cari hadisnya ya. Rasul bilang pada orang laki-laki, orang beriman, khaliful Yahud wan Nasoro. Kalian harus beda sama orang Yahudi dan Nasrani. Jangan ikut-ikutan perayaan mereka. Jangan ikut-ikutan. Sampai tampang kalian jangan ikut-ikutan. Kata Rasulullah. Maka kalian harus berbeda sama orang Yahudi dan Nasrani. Uful liha. Panjangin janggut. Ayah Sulaiman udah megang-megang janggut. Ayah Padi, ayah Imam, ayo panjangin janggut. Wakosus syarib dan gunting. Nggak usah punya kumis. Jadi tanpa kumis dan panjangin janggut. Tapi Masya Allah ini Usbok udah hampir 30 tahun segini-gini doang.
nggak banyak-banyak. Jadi meski nggak bakat, ayah Imam, ayah Sulaiman, ayah Sadirman, semua ayah, meskipun nggak bakat, pasang. Niat ngikutin sunnah Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, Khaliful Yahud wa Nasara. Cari ya hadisnya. Jangan kalian sama tampangnya sama orang Yahudi dan Nasrani. Panjangin janggut, kata Rasulullah, wakosus syarib, dan nih, gak usah punya kumis. Cukur kumis. Itu laki-laki sebuah perempuan gimana? Perempuan baca dalam surah Al-Ahzab. Cari ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang ngasih tahu langsung Allah. Kalau tadi laki-laki dikasih tahu sama Rasul, kalau buat perempuan dikasih tahu sama Allah langsung. Ya ayuhan Nabi, wahai sang Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minat. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anak putrimu, dan perempuan-perempuan beriman, ayyudnina min jalabibihin, panjangkan jilbab mereka. Dalika adna ayyurafna fala yu'zain. Dan itu agar mereka dikenal punya identitas dan mereka tidak akan disakiti. Dengan pakaian jilbab yang panjang, maka harga diri mereka terhormat. Dan dulu sebelum ada zaman media sosial, Usbok masih gimana caranya? Pakai jilbab kok terjaga terhormat. Begitu ngeliat di YouTube, senyum-senyum Usbok. Iya benar, maha benar Allah. Di Eropa, di Amerika, udah banyak social experience dilakukan sama perempuan-perempuan. Mereka pakai baju ketat, mereka jalan, setiap jalan ketemu cowok, digodain, disuilin. Itu perempuan kalau digituin katanya martabatnya rasa terhina banget. Dan perempuan yang ketat itu, habis itu kemudian dipakein baju abaya, perempuan yang sama. Dipakein baju abaya, dia jalan, nggak ada tuh. Di depan cowok-cowok yang sama, nggak ada. Laki-laki kafir yang ganggu, yang nyuilin, yang nyapa, dan manggil dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, nggak ada. Maka baca tuh surah Al-Ahzab. Ayat berapa sudah ketemu belum? Wahai sang Nabi, sampaikan pada istri-istrimu, putri-putrimu, dan perempuan-perempuan beriman, panjangkan jilbab mereka. Itu agar menjadi identitas mereka dan mereka tidak akan disakiti. Maka orang beriman tuh harus beda kualitas, beda penampakan, beda semua dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sampai kebiasaan mereka ngomongin pembicaraan rahasia yang mengandung dosa, mengandung permusuhan, dan maksiat sama Rasul, nggak usah. Jangan ikut-ikutan. Nggak usah sama. Dan ayah bunda harus mawas diri. Harus tahu ilmu ini. Karena banyak orang-orang beriman tidak tahu ilmu. Karena dipancing sedikit, langsung pada ngoceh. Dan orang Indonesia ini, ocehannya di media sosial itu adalah yang paling cerewet sedunia. Dan orang Indonesia tuh kagak tahu aja komen. Nggak usah pakai kasus siapa-siapa, kasus Usbok dengan metode Kauni. Udah belasan tahun Usbok dan tim nyebarin metode Kauni itu asal posting, sedikit banget yang baca dan sedikit sekali yang komen. Karena posting kebenaran, kebaikan. Tiba-tiba ada seorang murid Usbok bikin ngerekam kayak bunda ini lagi ngajar gitu. Ngerekam terus bikin captionnya pakai caption negatif. Caption negatif gimana? Caption negatifnya dengan sengaja beliau nulis gini. Ini ajaran sesat apa lagi? Baca Quran pakai gerakan tangan. Tahu nggak ya bunda?
ribuan yang komen. Kontennya sama, kontennya belajar Quran. Tapi dikasih caption negatif, langsung yang komen ribuan. Allah. Dan lucunya lagi kayaknya kebanyakan yang komen agak lihat videonya. Mereka kagak lihat videonya. Kalau mereka lihat videonya, mereka hafal tuh ayatnya. Jadi Masya Allah. Ini orang Indonesia termasuk yang paling cerewet di dunia. Dan lucunya lagi, mereka itu kalau berbuat dosa cepat dengan jempolnya, dengan jari. Karena itu ya Bunda, dah pegang ilmu dari Allah ini. Jangan ikut-ikutan. Fala tatanajau bil itsmi wal udwani wa ma'siyati rasul. Kalau ada obrolan yang mengandung dosa, nggak usah ikutan. Kalau ada obrolan yang mengandung permusuhan, akan membuat kita kubu-kubuan, blok sana, blok sini, nggak usah. Pemasiyatu Rasul, dan juga nentang Rasul. Jangan menentang Rasul, menentang keluarga Rasul, menentang keturunan Rasul, menentang para pewaris Rasul, para ulama. Jangan. Watanajau bil birri wat taqwa. Nah, dikasih solusi sama Allah. Kalau pengen melakukan amal yang rahasia, bisik-bisik, mendingan yang kebaikan dan takwa. Jadi, kalau ada amal soleh yang pengen kalian kerjain, umpetin, umpetin. Boleh itu diumpetin. Kalau banyak orang nggak peduli sama orang-orang miskin, maka kalian bergerak dengan pembicaraan rahasia kalangan kalian sendiri. Selesaiin masalah kemiskinan dan kelaparan, kalian boleh lakukan itu. Ada cucu Nabi Rasul yang bernama Zainal Abidin. Di Madinah tuh banyak banget orang-orang miskin kelaparan. Tapi di Madinah sering terjadi. Kayak ada Robin Hood. Kalau ada orang yang kelaparan, besoknya di depan rumahnya ada sekantung gandum makanan. Dan itu terjadi nggak cuma sekali. Terkenal banget. Jadi gandumnya gede, sekarung, berat. Kata orang siapa nih ngantrin? Gitu. Nggak bawa beras, tapi diliput sama kamera. Ini nggak ada kameranya nih. Ditentengin setiap malam. Kalau ada orang kelaparan, kedengeran ada orang yang kelaparan, nah itu besok udah ada sekarung gandum di depan rumahnya. Sekarung gandum, sekarung gandum. Dan amal itu rahasia. Nggak ada yang tahu siapa pelakunya. Dan Masya Allah, sampai Imam Zainal Abidin meninggal, dan yang nyuci ngelihat itu di bahunya ada kapalan besar. Dan begitu dimandikan, orang-orang baru tahu. Oh, Masya Allah, rupanya yang kalau malam-malam yang suka nganterin sekarung gandum nih, ini Imam Zainal Abidin. Kalau kalian mau melakukan pembicaraan rahasia, kata Allah, mendingan dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Kalau ada orang yang belum sholat, kirimin jilbab, kirimin buku-buku tentang sholat. Ada yang dipaksa untuk murtad, lindungin, jagain. Lakukan itu. Kalau kalian nggak sanggup sendiri, ajakin circle terbatas. Lakukan. Jauh, jauh, bil birri wa taqwa. Ada amal yang hebat, kalian mau rahasiakan, boleh. Latihan yuk, puasa ayam mulbit, puasa Senin dan Kamis. Saya mentorin, boleh.
Seperti kalau kita ngasih mentor gratis soal pertanian, soal olahraga, soal segala macam. Ini latihan yuk dalam urusan takwa. Belum lancar baca Quran, sini, sini, sini. Sama saya aja. One by one, head to head. Siap. Dan satu diajarin. Sampai lulus. Sampai bisa. Nah, itu kalau pembicaraan rahasia kayak begitu. Bob, mohon nggak usah di-share di grup ya. Ini saya, donasi saya. Oh siap, boleh. Kalau kalau kebaikan, ketakwaan, boleh dirahasiakan. Dinampakkan boleh nggak? Boleh dinampakkan. Jadi Allah kasih solusi. Kalau kebiasaan kalian ini istilah sekarang namanya craving, bener nggak tuh craving? Jadi udah kebanget pengennya negatif, maunya berbuat dosa, maunya bikin orang-orang bermusuhan, maunya nentang Allah dan Rasulnya. Craving tuh kayak begitu. Mendingan dikasih solusi. Cravingnya ini. Birri wa taqwa. Kebaikan dan ketakwaan. Wa taqullah. Alladzi ilaihi tusyarun. Takwa pada Allah. Takut. Kenapa? Karena nanti kalian bakal dikumpulin di padang mahsyar. Di hadapan Allah. Kebayang nggak nih, ayah bunda? Ada suatu hadis. Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang biasa menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya dunia dan akhirat. Di hadis lain Allah tutupi aibnya di hari kiamat. Tapi kalau biasa ngomongin orang, kemudian bikin permusuhan tentang Rasul, kebayang nggak nanti itu kalau dia biasa berbisik-bisik mengandung keburukan, bayang nggak nanti udah di hadapan Allah, dihisap, udah lama dia berdiri depan Allah, terus Allah bisik-bisik tuh. Allah cuekin dia, Allah bisik-bisik sama malaikat. Gemeter nggak tuh kita? Kira-kira apa nih yang dibisikin sama Allah sama malaikat? Jangan-jangan saya bakal dihukum. Jangan-jangan malaikat suruh eksekusi saya. Maka takut sama Allah. Kalian tuh pasti bakal berjumpa dengan Allah di padang mahsyar. Wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Tapi ya bunda, tahu nggak nih urusan begini? Hanya orang beriman yang tahu kualitas, value, nilai mahal ini. Orang tidak beriman tuh cuek aja, ngomongin aib orang cuek. Bikin kampung, desa, kota, negara kacau. Pokoknya dibikin blok-blok bermusuh-musuhan. Membuat orang nggak suka ke masjid, cuek. Hanya orang-orang yang beriman tahu value mahal ini. Hingga kebiasaan negatif itu nggak jadi konsumsi hari-hari. Mendingan ngafal Quran aja dah. Setiap hari satu ayat nggak apa-apa. Alhamdulillah ayat 9 ini pendek nih. Alhamdulillah. Jadi mendingan begitu daripada sibuk ngeliatin medsos, komen yang kagak jelas, kagak ada manfaatnya buat kita, nggak usah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita menjadi orang yang beriman yang makin indah akhlaknya dan Allah makin ridho pada kita semuanya. Jazakumullah ibunda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.